Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya hidup. Hidup semuanya kan ini ya? Tak tonton ya, ada yang enggak hidup enggak? Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita bisa bangun, yang dibaca apa? Alhamdulillah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan kita semuanya. Pak Helmi tadi dari Surabaya nih Pak ya. Saya lebih jauh lagi dari Sumeneb. Kemarin ngisi di Sumeneb seharian. Kalau ingat saya ada WA dari Pak Tarjo. Pak besok Pak di Namira. Alhamdulillah. Apa yang kita harus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayo berdoa. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Itu setiap hari yang kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya memasuki waktu pagi. Benar pagi ini ya? Saya tadi tidur cuma saklep gitu terus bangun lagi. Udah jam 2. Ya Allah, di waktu pagi ini Engkau karuniakan kepadaku nikmat. Nikmat Islam. Islam semuanya? Ibu-ibu muslimah nggih? Nikmat iman. Nikmat sehat. Kalau enggak punya Islam, enggak punya iman, enggak punya sehat, nyampe sini, Pak? Nggak akan ya, Islam, iman, nggak sehat, nggak bisa ke sini ya. Sehat tapi nggak Islam, nggak iman, nggak nyampe sini ya. Tapi yang paling penting di sini setelah nikmat terus sehat wasitroh,
perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ngomong ke sopirnya, "Mas, cepet selamat. Biar enggak terlambat." Ustaz, banyak jeglongan Ustaz jalannya. Situ dicor lagi. Jadi jalannya bismillah, Mas. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhinnal jannata darussalam. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita masuk dan duduk di ruangan ini, di masjid ini, di rumah Allah ini, ada satu hal yang harus kita jaga. Yaitu apa? Kesyirikan yang kadang kita tidak menyadarinya. Saya sendiri tadi itu diuji terus. Nyun sewu ini, Pak Tarjo ini. Saya diuji sama Pak Tarjo. Ya, pura-pura khusyuk gitu. Allahumma inni na'udzubika min an nusrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, saya berlindung ya Allah supaya tidak masuk kepada kesyirikan. Syirik yang kadang kita itu tidak menyadarinya. Yaitu apa? Berbuat sesuatu karena makhluk. Ujian ini ya. Lebih banyak mana ujian jenengan sama saya ini, yang duduk di atas dengan duduk yang di bawah. Di atas kan Bapak itu. Ya, oke. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terus kita jaga supaya Allah ridho. Kalau Allah ridho, nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Ya Allah, ridho ya Allah, ridho ya Allah, ridho ya Allah. Jamaah sekalian, kita pagi hari ini akan mengkaji tentang pendidikan keluarga. Arus utama pendidikan keluarga Muslim Indonesia ini nanti kemana? Ini biar yang visual-visual. Manusia itu ada 3 Pak. Ada yang senang mendengarkan saja. Pokoknya yang menghadap ke sana berarti senang mendengarkan. Yang menghadap ke sana itu yang visual. Yang visual itu baru masuk kalau melihat. Ada tipe yang ketiga, kinestetik. Saya lihat baru 5 menit, kakinya begini, begini. Saya ini kinestetik. Asli kalau disuruh pengajian duduk gini Pak Elmi, itu enggak kuat. Itu gini. Itu orang kinestetik. Enggak apa-apa Pak, bukan enggak sopan, itu orang kinestetik. Ya. Yang repot itu orang yang keempat, enggak visual, enggak auditori, enggak kinestetik. Yaitu apa? Orang yang ngantuk. Coba yang ngantuk, pegang teman sampingnya itu Pak. Kamu kinestetik, visual atau auditori? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berada di tengah-tengah ini cuman ingin mengingatkan diri saya secara pribadi. Bagaimana tentang pendidikan keluarga? Penelitian terakhir setelah pandemi, anak-anak sekolahnya itu online, diteliti oleh para peneliti, 40% anak-anak kota itu lebih seneng sekolahnya sekarang online.
Itu anak-anak. Sekarang saya tanya, yang anak-anak diam. Saya tanya bapak-bapak saja dan ibu-ibu. Yang seneng anaknya sekolah online, angkat tangan. Sebentar, saya ulang. Yang senang, yang di sini, yang hadirin sekalian yang di sini, yang merasa senang anaknya sekolah online, angkat tangan. Loh kok mek aku tok? Disinilah timbul masalahnya. Ini ada masalah besar yang belum dijawab oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Apa yang dibutuhkan anak-anak, apa yang diinginkan oleh anak-anak, tidak dikehendaki atau tidak dipenuhi oleh orang tua. Masalah besarnya di sini. Halo? Sadar kalau kita punya masalah? Sadar? Apa yang terjadi kalau begitu? Anaknya pinginnya megang handphone, orang tuanya tidak menginginkan. Apa yang terjadi? Terjadilah ketidakharmonisan antara ibu dan sang buah hati. Terjadilah ketidakharmonisan antara ayah dengan anaknya. Kalau sudah begitu, terjadilah karena gara-gara faktor anak tadi, ketidakharmonisan antara suami dan istri. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah bertengkar suami istri karena anaknya? Angkat tangan. Loh kok gak ngaku? Gua ya, aku tak sing ngaku. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan konsep, memberikan cara dalam kita mengasuh, mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu kalau bahasa Arabnya tarbiyah. Kalau pengajaran itu taklim. Saya tidak membahas taklim. Saya mau bertanya, kita di sini ini tarbiyah atau taklim? Tarbiyah atau taklim? Koyok-koyok taklim. Sampai manggut. Tapi aku gak ngerti. Sampai ini manggut itu paham. Terus nanti pulang itu dilaksanakan. Atau cuma manggut. Oh kono sing nyatet ya. Penggoin pun kabeh kono sing nyatet. Suatu saat di kitab Taklim Muta'alim itu dijelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu sedang halaqah begini. Terus ada satu sahabat namanya Hilal bin Yasir. Itu angkat tangan. Ya Rasulullah, tolong penjelasan tadi itu diulang. Wah, inilah hebatnya sang murabi agung Rasulullah SAW. Ketika Hilal itu angkat tangan, lalu yang dia disampaikan oleh Hilal, ya Rasulullah, tolong diulang ya Rasulullah penjelasan tadi. Apa jawaban Rasulullah? Ya Hilal, wahai Hilal, apakah kamu membawa bolpen? Sing nggawa bolpen angkat tangan. Gak Pak, saiki nggawa handphone. Sing nggawa handphone
handphone dibuka, terus note yang dibuka, terus ngetik ini mana? Sampean buka apa, Dek? Oh Bapak itu. Masya Allah. Mau tak kasih hadiah nanti, Pak. Nah, ini Bapak tua tapi tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi-jadi ini belajarnya. Ya Hilal, apakah engkau enggak membawa bolpen? Jawaban Hilal, tidak ya Rasul. Wahai Hilal, ketahuilah bahwa di alat tulis itu, di bolpen itu, di catatanmu itu ada kebaikan. Kebaikan bagi yang melaksanakan itu. Itulah proses taklim wa tarbiyah sesungguhnya. Nah, kalau cuman duduk mendengarkan, ini baru tahapan takrif. Sosialisasi. Jadi mohon maaf ini Pak Tarjo, hari ini saya ini sedang sosialisasi tentang pendidikan keluarga. Wis gak apa-apa, wis apik lagi. Lah tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu wahiyat tablighu syai' ila kamalihi. Mengantarkan sesuatu mencapai kesempurnaannya. Itu tarbiyah. Syai'an fa syai'an. Setahap demi setahap. Jadi nggak bisa. Jenengan istiqomah aja ke sini setiap Ahad pagi, niati tarbiyah, syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung blek. Seperti mahasiswa Ma'had Ali di sini, syai'an fa syai'an. Satu hari satu halaman, satu hari satu halaman. Kita doakan semoga Ma'had Ali di sini membawa keberkahan. Amin. Kita semuanya dapat doa dari ahlullah wa khassatuhu. Para penghafal Quran itu adalah keluarga-keluarga Allah dan dia orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan ketemu, mintalah doa. Kalau jenengan tidak malu, cium tangannya. Niat apa? Ya Allah, aku cinta kepada keluargamu ya Allah. Aku cinta kepada orang khususmu ya Allah. Siapa itu? Yaitu para penghafal Quran. Ngawak dhewe gak patek ngapal lho. Supaya apa? Ketika kita memuliakan para ulama, memuliakan ahlullah, nanti kalau enggak anak kita, ya cucu kita. Kalau enggak anak dan cucu kita, cicit kita. Saya yakin panjenengan semuanya yang istiqomah hadir di sini itu salah satu berkat doanya. Apakah mbahnya, kakeknya, neneknya, atau abahnya, atau ibunya? Pasti. Ya. Tablighu syai' ila kamalihi syai'an. Itu tabligh. Jadi jangan kesusu. You understand kesusu? Ya, wis paham wong Lamongan. Nah, apa yang ditumbuhkan sejengkal demi sejengkal? Satu, aspek fisik. Bapak dan Ibu sekalian, ini penting. Aspek fisik. Hidup sehat. Anak-anak kita harus tumbuh menjadi anak-anak yang secara fisik kuat, memikul beban. Saya kebetulan S1-nya biologi. S1 biologi. Sekolah gak patek urut saya itu. S1 biologi, S2 manajemen pendidikan, S3 manajemen pendidikan, S2 sama S3 rada urut. Ya. Tapi ada berkahnya ini. Menjelaskan tentang pendidikan fisik itu agak gagah dikit lah. Saya pernah bertanya kepada guru saya,
Yang dimaksud fisik yang berkembang dan kuat itu, Pak, nyun sewu Pak, panjenengan itu. Boleh ya Pak, jadi contoh Pak. Ganteng endi Bu, kula kalih bapak niki. Wah, kuat iki fisike. Matur suwun Pak. Fisik yang kuat itu kalau laki-laki itu bisa gendong istrinya sampai rumah sakit. Siapa yang kuat? Istrinya hamil, kono mobil, terus digendong nang rumah sakit. Berarti itu kuat. Tesik kuat mboten Pak? 11 wis gak iso ngadeg Bapak. Ibu-ibu yang kuat adalah ibu-ibu yang mampu hamil lalu mengasuh putra-putrinya selama 2 tahun tanpa sering mengeluh kepada suaminya. Siapa yang mau hamil lagi dan punya anak, ibu-ibu angkat tangan. Wah, saya doakan yang belum punya anak semoga cepat punya anak. Ya. Yang anaknya baru 1 jadi 2. Alhamdulillah saya dikaruniai 4 putra semuanya. Ya. Ini penting. Perkembangan emosi, perkembangan sosial, intelektual, dan yang paling penting adalah perkembangan spiritual. Ini Pak, tolong yang digaris bawahi Pak. Bahwa tarbiyah itu madal hayah minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kandungan sampai nanti dewasa, ya, sampai nanti meninggal dunia. Ini. Nah, biar kita ini tidak salah di dalam mendidik. Ini masih terus atau sudah selesai, Pak? Terus nih. Yang pertama, kita harus pahami keluarga kita. Keluarga itu secara umum apa, Pak? Bapak, ibu, anak kandung, anak angkat, orang yang menjadi tanggungan kita, itu keluarga semuanya. Nyun sewu, Pak Tarjo, bapak punya? Punya. Ibu punya? Punya. Istri? Punya. Anak? Punya. Orang tanggungan? Punya. Oh, itu keluarga sampean semuanya. Tadi saya diskusi sama Pak Helmi. Di sini ada anak-anak yang di Ma'had Ali. Wah, itu anaknya Pak Helmi semuanya itu. Saya itu benar, anaknya cuma 4. Tapi anak saya yang lain itu 1000. Ono sing TK, ono sing SD, ono sing SMP, ono sing SMA. Ada yang perguruan tinggi. Itu yang kita tarbiyah. Apa spirit kita? Semua yang kita lakukan untuk keluarga besar kita ini, kalau ini yayasan Masjid Namira ini, maka jenengan semuanya ini anaknya yayasan sini, keluarganya yayasan sini. Apapun yang kita lakukan, orientasinya harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ditakoni, lapo nang Namira? Ngibadah. Lapo nang Namira? Ibadah. Wis gitu aja. Jawabnya aja dawa-dawa. Nanti kedawan sampean jawab, lapo nang Namira? Engko enak mari salat subuh terus suruk terus mangan-mangan. Entek sampean. Malah.
Lah apa sampean ada teko pucuk? Ya, pucuk ya Mas sampean omahe. Pucuk rene. Ibadah. Wis ngene selesai. Lah apa rabi? Ibadah. Lah apa duwe anak? Ibadah. Lah apa ngeloni bojo? Ibadah. Wis enak. Jawabnya aja dawa-dawa. Lah apa awakmu ibadah? Takoni maneh. Lah apa Pak sampean ibadah, Pak? Lah apa Pak? Apa Mas sampean ibadah, Mas? Untuk mendapatkan ridha Allah. Buktine Allah ridha apa? Kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah. Jadi kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah agar Allah memasukkan kita ke surga? Ibadah. Kena ibadah angsal rahmate Gusti Allah. Angsal rahmate Gusti Allah mlebu swarga. Ini harus menjadi pikiran kita semuanya. Godaane kata, Pak. Nih, kenapa kita mentarbiah keluarga kita, mendidik keluarga kita, mendidik istri kita, mendidik anak kita, orang-orang yang menjadi tanggungan kita didik. Kenapa kita mendidik jamaah kita? Ibadah kepada Allah supaya Allah ridho. Dengan begitu semoga kita dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini spiritnya. Dalam kita ini mentarbiah, mendidik keluarga kita, anak-anak kita. Caranya gimana? Caranya kita ajak. Yuk sembahyang. Ini Bapak ini top sampean Pak. Alhamdulillah. Anaknya diajak. Istrinya diajak juga Pak. Istri keberapa Pak? Nanti ponaannya diajak. Wah top. Oh itu Bapak itu juga top. Masya Allah. Kita ajak. Yad'u ngajak. Bukan memerintah. Sholat ocung. Bapak ini turu meneh. Repot. Ilal khair. Kepada kebaikan. Nah khair itu luas. Ya, segala hal yang sesuai dengan syariat Allah. Yang Allah perintahkan. Itu khair. Ya ayo diajak. Bu. Bapak ini ngomong naik Bu. Bu, sing sabar, blonjoe berkurang Bu, pandemi. Setuju Bu? Pak setuju. Iku yo ngajak sabar. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau bertanya, kenapa sampai hari ini Bapak Ibu semuanya menjadi umat Islam? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini pertanyaannya doktor ini, kelas doktoral ini. Coba kita merefleksi, kenapa kok kita ini sampai hari ini bisa menikmati indahnya hidup bersama Islam? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Nih Kak dijawab mulai. Oh, apa Dek? Karena ridha Allah. Pinter. Ayo. Siapa lagi? Sok kalah mbak adik. Oh, kanak ya? Karena para pendahulu-pendahulu kita itu menyiapkan kita untuk menjadi orang Islam. Karena mbah-mbah kita, bapak-bapak kita menginginkan kita menjadi seorang Muslim. Andai bapak-bapak kita
mbah-mbah kita tidak menginginkan kita sebagai seorang muslim, gak dibangunno masjid awak dhewe. Gak dibangunno madrasah, gak dibangunkan ma'had, gak dibangunkan pesantren kita. Karena kekhawatiran mbah-mbah kita, aba-aba kita, bapak ibu kita, yang mereka menginginkan agar kita ini nanti menjadi seorang yang muslim, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka membuat proyek-proyek amal. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada keluarga besar Masjid An-Namirah. Ini adalah salah satu upaya untuk melestarikan Islam. Saya pernah ke Spanyol, Pak. Jenengan tahu Spanyol? Sebelandi. Pojokan sana, Pak. Saya pernah selama 1 bulan keliling Eropa. Dulu di dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang namanya Spanyol atau Andalusia, itu pusat peradaban Islam. Bareng tak tontok rono, Pak. Kok ono sing wong kaya ibu-ibu iku. Kotekahan tok. Astagfirullahaladzim. Yang dibawa bukan pasangannya, bukan suaminya, tapi apa? Anjing. Kenapa peradaban Islam bisa hilang, bisa hancur padahal itu dulu pusatnya? Dan tidak menutup kemungkinan di Lamongan ini hilang itu peradaban Islam. Kalau tidak ada upaya-upaya yang kuat memakmurkan masjid, memakmurkan pesantren, memakmurkan lembaga pendidikan, memakmurkan ma'had. Bismillah. Bagaimana caranya, Pak? Saya berkontribusi. Gak usah terlalu melete. You understand melete? Sampai siap noe duit 10.000. Lebokno iku lho, kotak. Ana kotak amal ta, Pak? Lebokne lho kotak amal. Bleng. Wis, sampean tak kasih amalan. Mau istiqomahkan. Tiap habis subuh sing sampean siapno teko omah duit. Kalau latihan saya pertama kali itu 500 rupiah. Duit 500? Saya kira angel ya. 1000 angel. Sing akeh 2000 ya. 2000. Wis sampean siap me 2000. 40 hari tok. 20 hari. Mana-mana yang gelek. Sampean niatno memang. 2000. Terus besok lagi habis subuh 2000 lagi. Iki jam piro iki? Belum ya? Sampeyan siapno. Terus mundak. Maneh, ulan ngarepe maneh, itu undakno 5.000 sampai setahun gitu. Aku saiki level iki, Pak. 10.000. Sampai level piro? Akan terjadi perubahan dalam hidup Anda yang luar biasa. Di diri sampean itu akan serba ada. Pengen mangan, ada makanan. Yang penting kan ada kan ya? Pengen numpak mobil, ada mobil. Walaupun nggak punya. Sampai istiqomah. Karena itu hadis sahih begitu menjaminnya. Sapa sing subuh, sedekah subuh didongakno malaikat. Ojo gede-gede dhisik, sik abot. Level awak-awakan iki sik level piro iki? 2.000, 5.000, 10.000. Aku tahun 2002 ini mau naik level menjadi 50.000. Dongakno ya. Dongakno. Wis jaga iku ae.
Arepe bangun kaya Pak Helmi masjid gini ya gak iso. Dereng saged Pak Helmi. Level 10.000. 5.000 tapi istiqamah. Ya. Nih. Karena begitu. Ini akan generasi akan terus akan ada tumbuh terus generasi Islam ini kalau kita bersama-sama berupaya. Aku ya mikir piro iki apa ini biaya operasional masjid iki koyo ngene. Sampeyan iku duwe utang lho nang masjid iki. Wis tak kandhani. Gak boloku gak tak kandhani sampeyan. Kita ini yang hadir termasuk saya, iki duwe utang. Mau wudu, BAB, wis mlebu, kena apa ini? Apa iki jenenge? AC. Bayar kabeh iki. Terang. Minimal sampean akoni, ya Allah, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin. Minimal sampean akoni, ya Allah, pagi hari ini Engkau telah anugerahkan kepadaku nikmat. Itu ojo sampai kufur nikmat. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jenengan paringi iso mlebu masjid. Iku tok. Tapi yo levele unggahno tambah iku mau lho 5.000. 2.000 sik lah, 2.000 sik. Siapa yang kuat? 2.000. Enggak usah lama-lama, 40 hari aja. Siapa yang kuat? Angkat tangan. Atau siapa yang ingin berazam 2.000 tok? Yuk, tak kasih tantangan. Lah apa bolak-balik ngaji? Ilmu yang bagus itu jadi amal. Di kitab Ta'lim Muta'alim diterangkan, ada seorang syekh di daerah Bukhara itu. Syekh ini lalu ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, kok bisa engkau ini menjadi seorang syekh?" Iki sodok ngenyek wonge, padahal biyen iku sekolahnya gak patek pinter. Mondoke gak patek pinter. Kok iso jadi syekh? Apa jawaban syekh ini? Ayahku senantiasa menginfakkan, memberikan hartanya untuk perkembangan lembaga pendidikan. Itu nanti sampai buka sendiri di kitab Ta'lim Muta'alim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan. Karena apa? Karena kekhawatiran kita, anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang lemah. Lemah fisiknya, lemah akidahnya, lemah intelektualnya, lemah ekonominya. Maka ayo kita siapkan. Oke. Ini biar nggak salah kita. Apa puncak dari orientasi kita kalau kita ini mentarbiah keluarga kita, mentarbiah diri kita, mentarbiah istri kita, mentarbiah bapak ibu kita, mentarbiah anak-anak kita, mentarbiah orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Orientasinya cuma satu, supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat redaksi ayat ini. Surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Setelah Allah bercerita bahwa Allah mengirimkan Rasulullah SAW, sang guru agung kita, dengan tugas satu, tilawah. Tugas yang kedua, tazkiyah. Tugas yang ketiga, taklim. Apa dari ujung ayat ini? Wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin. Orang-orang yang ditarbiyah oleh Rasulullah itu dulunya orang-orang sesat. Lalu dengan tarbiyah ini, dengan pendidikan inilah, lalu mereka menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai saking pentingnya hidayah ini, setiap sholat kita wajib minta hidayah. Coba gimana redaksinya kita minta hidayah kepada Allah? Gimana Pak? Gimana Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku hidayah ya Allah. Berilah aku hidayah ya Allah. Supaya terus menjadi seorang muslim yang mukmin, muslim mukmin yang muhsin, muslim mukmin muhsin yang bertakwa, muslim mukmin muhsin bertakwa, lalu terakhir puncaknya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesalahan kita orang tua, mohon maaf termasuk saya. Kalau nyekolahkan anak, itu orientasinya ben sesuk kerjoi enak. Betul? Ini yang sering kita kesalahan mendasar. Itu boleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang harus mendasar, yang melandasi sebelum itu, lapo anake sampean di sekolah no ben oleh hidayah. Lapo sampean ngaji nang Namiro ben oleh hidayah. Karena Rasulullah memberikan peringatan, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita garis bawahi. Mau daftarkan anak sekolah, misalnya TK itu, ya Allah berikanlah hidayah kepada anakku ini melalui sekolah TK ini. Daftarkan anak SD, gitu. Berangkat ke majelis taklim, berangkat pengajian, berangkat apa saja yang kaitannya dengan ilmu, niatkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wis, sampai di sini ada pertanyaan? Ditakoni gak jawab, dikontakon ya gak takon. Ya gak apa-apa, karena ini kan sosialisasi. Boten. Gue lagi sering guyon. Sampun apa lanjut? Sampun suruk dereng? Dereng nggih. Sing pegel kakinya diselonjorkan. Saya tidak mau mendolimi Bapak Ibu sekalian. You understand selonjor? Apa es breaking dhisik? Pengajian es breaking. Saya kemarin ngisi di Sumenep mulai jam 8 sampai jam 3 sendirian. Mau bawa bayang no. Takkan tengah-tengah ada es breakingnya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya kendala kesehatan, ndak bisa, napa niki Pak, jenenge duduk apa nih? Duduk sila suwi, tak ajari sampean carane ngobati. Boleh? Boleh. Jenengan kelihatan saya semua kelihatan nggak? Boleh ya yang di belakang. Kelihatan ini ada. Oh nggak kelihatan ibu-ibu ya. Pura-pura kelihatan saja Bu. Jadi kakinya jenengan ngeten. Kuat 15 menit sehat sampean. Ayo siapa yang kuat? Coba Pak Yai, jenengan ya Pak. 2 menit coba. Monggo, uji coba iki, uji coba. Kon dikira kula mbujuki.
Kalau nggak kuat seperti itu, pasti sudah ada masalah di organ kakinya, dan pasti ya gak patek kuat nek arepe zikir nang Gusti Allah. Wungslat ngene. Itu gampang ya. Oke, bismillah kita lanjutkan. Ayo ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan aku seorang pendidik. Ya Allah, jadikan aku seorang pendidik. Ya Allah, jadikan aku seorang pendidik seperti nabimu ya Allah. Seperti nabimu ya Allah, seorang pendidik yang sejati. Amin Allahumma amin. Pekerjaan yang paling mulia di dunia ini menjadi pendidik. Apa pendidik langsung atau pendidik tidak langsung? Sekarang saya bercerita yang pendidik langsung. Kita sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai kakak yang akan mendidik keluarga kita. Satu, niatnya yang ikhlas. Coba dibaca yang keras. Satu, niat yang ikhlas. Piye Pak Sobih carane niat ikhlas? Ayo ikuti saya. Ya Allah, aku ikhlas menerima kelebihan dan kekurangan anak-anakku. Aku yakin mereka adalah karunia terbesar yang Engkau titipkan kepadaku. Berikanlah kekuatan agar aku mampu mendidik mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Munajat ini sering-seringlah sampean utarakan kepada Allah. Kalau sampean kebetulan diuji oleh Allah dengan anak yang gak sesuai dengan harapan jenengan. Saya kebetulan punya anak 4. Anak saya yang pertama itu belas gak sesuai dengan harapan saya. Bapaknya dokter kok gak gelem sekolah. Pas saya dianugerahi dokter itu, dia menyampaikan ikrar kepada saya. Bi, aku wis gak sekolah, Bi. Wis ndonga iki, ya Allah, aku ikhlas menerima kelebihan dan kekurangan anak. Tiap hari ini saya baca. Ya Allah, anakku itu milik-Mu ya Allah, bukan milikku. Anakku itu milik-Mu ya Allah. Jadikan dia hamba-Mu yang bertakwa. Gak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, silakan. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu yang tidak diuji oleh Allah, yang tidak mendapatkan jalan pahala melalui ujian anak. Ujian anak itu paling berat. Betul? Sing ngatakan betul berarti wis tahu. Tahu soro. Ini penting. Ikhlas. Nerima anak. Ada teman saya yang diuji anaknya itu berkebutuhan khusus. Saya pernah 3 tahun menjadi konsultan di Kaltim sana di Kota Bontang untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Saya itu belum mengkonsultasinya, ngelihat anak itu nangis dulu saya. Ya Allah. Dani awakku ini terus berkebutuhan khusus. Kebetulan di gang saya itu ada sekolah SLB, sekolah luar biasa. Saya habis tukaran sama istri, you understand tukaran? Bertengkar sama istri gara-gara anak. Saya itu ke sekolah itu.
Tak tontoki bocah-bocah. Ya Allah. Yang di sini normal semua kan ya? Gak berkebutuhan, ada yang berkebutuhan khusus kalau kayak ya Allah. Untuk menghaluskan dan mengikhlaskan niat kita, coba sampean itu merenung, tafakur ke SLB ku. Nek nanggone kuburan, kedukuran sampean levele. Wis nang SLB lho. Kan alat tafakur yang paling tinggi itu adalah kematian, kedukuran. Sekarang kok Pak Sobi kok jenengan mengatakan kedukuran? Sekarang saya tanya, siapa yang pagi ini siap meninggal dunia? Angkat tangan. Kono kan makanya kedukuran nek tafakure nanggone kematian. Gelek ono arek SLB mau lho. Sampean ban ya Allah. Nih, penting. Niat yang ikhlas. Didik anak, ya Allah. Ruh. Kita jadi orang tua harus punya ruh. Kiai Sukri Zarkasi, ya kebetulan saya rutin memberikan diklat calon ulama di Gontor, yang di program Gontor PKU itu, program kaderisasi ulama. Itu saya yang ngasih diklat itu. Pernah menyampaikan kepada saya. Kurikulum atau isi pendidikan itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu apa? Metode. Metode itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah kehadiran guru. Saat ini kata toh tiang ngaji nanggone YouTube ya kan ya. Itu konten penting. Metodenya pakai digital penting. Tapi yang lebih penting lagi jenengan hadir di sini. Oleh pahalai iktikaf, oleh pahalai sholat, oleh pahalai silaturahim bersama guru. Kehadiran guru itu penting, tapi yang lebih penting adalah ruhnya guru. Lah anak-anak kita, keluarga kita itu membutuhkan ruh kita, membutuhkan ikatan hati kita. Bagaimana terus nyambung antara batin kita dengan batin anak-anak kita. Anak saya satu di Kalimantan, satunya di Jawa Barat, duanya di Madiun. Jomblo berarti. Saya di Surabaya. Ruh penting. Jam 2 istri sudah telepon. Yang waktunya ke Namira. Sopo sing ngongkon telepon? Kenapa? Ada ruh, ada ikatan. Sampean kalau berkeluarga gak punya ruh yang bercahaya antara suami istri, maka akan sering tidak connect, sering gak cocok. Karenanya untuk punya ruh, ibadahnya dijaga. Minimal sholat 5 waktunya dijaga. Kesucian hatinya dijaga. Halo ibu-ibu, halo. Gimana Pak caranya jaga kesucian hati saya? Jangan pernah ngerasani pasangan hidup kita. Ngerasani itu bahasa Indonesia apa ya? Riba. Riba itu apa? Membicarakan kenyataan yang tidak disukai oleh orang yang kita bicarakan. Itu ngerasani kalau bahasa Lamongan. Kalau bahasa sini apa namanya? Hah? Sami, Pak. Oh, sami. Bu, aku pesenang ibu-ibu aja. Soalnya bapak-bapak biasanya gak beda maksudnya. Jangan sekali-kali
membincangkan yang pasangan kita, anak kita, bapak kita, ibu kita tidak suka kalau kita membicarakan itu kepada orang lain. Wis sitok tok ae amalno. Nomor 1 mau ndi mau kok ilang duite? Oh ilang. Nomor 1 mau sedekah subuh. Isa amalno. Nomor 2 Ojo gemen-gemen ngomong. Ya. Di situ ya. Yang lain sampai lupakan nggak apa-apa. Ojo ngene, mari teko pengajian. Gimana pengajiannya? Lucu pol. Seneng pokoknya. Ya astagfirullahaladzim, innalillahi. Minimal jawab pengajian mau awak dhewe dikongkon mari subuh ngamal. Nek levele 2000 ya 40 dina 2000. Mari ngono ditingkatno 5000. Mari ngono ditingkatno 5000 ambek 2000 piro? 7000. Mari ngono ditingkatno 10000. Mari ditingkatno maneh piro 20000. Mari ngono ditingkatno maneh piro? 50.000. Mari ngono ditingkatno maneh piro? 100. Wis nek sampean iso 100 itu makam top sampean. Saya sampai hari ini belum berhasil, gagal terus. Makom 10.000 lho bolak-balik gagal. Ojo meliti sampean. Wis tak tantang 2.000 tak tantang ya. Ya. Apa? Ikatan hati. Untuk bisa beribadah itu doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku pertolongan untuk bisa zikir kepadamu, ingat kepadamu ya Allah, untuk bisa sholat. Berikanlah aku kekuatan ya Allah untuk bisa syukur. Tandane sampean syukur ben sobo ngetokno pira? 2.000, aja melete lho ya. 2.000 sik ae. Ya, tandane sampean iso syukur. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semua amal itu harus sampean teladankan ke anak-anak. Engko mulai ngene ae. Sing rene gak nggawa pasangane, pesen saya sampaikan amal kita ini. Bojone dijak ben mari subuh 2.000. Wis iku wae. Engko sampean dadi teladan. Engko apa iki? Wis ta, Mah, duit 2.000 ne wis ana ta? Ha, sering ngono ae. Wis ana ta 2.000. Pak, gono Pak, 10.000 ya wis dirangkep, berarti 10.000 itu pirang dina? 5 dina. Pokoke sampean niati 2.000 dhisik. Terus kon njaluk Gusti Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, mosok mek 2.000 ya Allah. Munggah. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari pada hari ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata darus salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.